untuk matematika, yaitu barisan bilangan pada pola bilangan, yang mana ini adalah matematika untuk di kelas 8, menentukan rumus suku ke N. Rumus suku ke N bagian yang kedua. Jadi yang bagian pertama sudah kita belajar pola bilangan. Sekarang bentuk dari pola bilangan tersebut. Oke. Semoga kalian bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Oke, kita mulai. Rumus suku ke N pada pola bilangan, di mana ini adalah pola yang terdapat pada barisan bilangan. Misalkan sebuah contoh, pada sebuah permainan menggunakan kartu, di mana setiap anak itu memegang angka yang berurutan. Tiap anak akan memegang angka sesuai dengan pola yang diberikan. Adapun banyak anak, ada 10 anak, jika barisan bilangan tersebut adalah 3, 7, 11, titik, 19, titik, 27, titik, dan titik, dan selanjutnya. Menjadi pertanyaannya adalah tentukan angka atau bilangan pada barisan yang keempat. Kemudian ini kan keempat, kelima, keenam kosong, berapa angkanya, ke-7 ada, ke-8 berapa, ke-9 berapa, ke-10. Itu yang diminta. Yang kedua, rumus suku ke N dari pola bilangan itu adalah 3N ditambah 1. Apakah benar atau salah pernyataan tersebut? Satu persatu kita akan menentukan angka yang keempat, keenam, ke-8, ke-9, dan ke-10 pada pola barisan 3, 7, 11. Ya, pola keempatnya, suku keempatnya kosong, suku kelimanya. Oke, jika kita perhatikan dari urutan pertama 3 ke 7, selisihnya ada berapa? 7 kita kurangin 3, berarti 4. Kemudian dari suku kedua dan ketiga kita kurangin 11, itu kita kurangin 7, itu selisihnya 4. Sehingga karena ini sama, ya, maka otomatis nanti 11 ke titik-titik ini kita tambahin 4. Jadi kalau kita tambahin 4, maka suku yang keempat adalah 11 ditambah 4. Ya. Begitu seterusnya. Oke, suku keempat itu berarti 15. Di sini ya, tetap ya, polanya tetap bertambah 4 ditambah 4. Suku keempat sudah ketemu 15, 15 ditambah 4 maka 19, maka suku keenam 15 ditambah 4, 19, 19 kita tambahin 4, 23. 23 tambah 4, 27, suku ke-7. Maka suku ke-8, 27 itu kita tambahin 4. 27 tambah 4 berarti 30. Dari 31 kita tambahin 4, suku 9, 35. Suku ke yang ke-9 kita tambahin 4, 39. Sehingga dapat barisannya menjadi 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, dan 39. Oke, lanjut. Pertanyaan yang berikutnya, apakah rumus suku ke N dari pola bilangan yang diberikan itu 3N tambah 1? Itu pertanyaannya. Maka dapat kita jawab UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana A itu adalah suku pertama sama dengan 3, sedangkan B selisihnya adalah 7 dikurangin 3, ya. Selisih antara suku pertama dan kedua, atau suku ketiga dan suku kedua, dan seterusnya itu sama dengan 4. Oke, karena bertambah 4, maka rumus suku ke N-nya adalah 3 suku pertamanya ditambah N dikurangin 1 dikali 4, maka 3 ditambah 4 dikali N, 4N, 4 dikali 1, 4, sehingga rumusnya adalah 4N, berarti 3 dikurangin 4, berarti negatif 1, 4N kurang 1. Jadi rumusnya sebenarnya adalah 4N kurang 1, sedangkan dimunculkan 3N ditambah 1, maka pernyataan di atas adalah salah. Oke, selanjutnya. Contoh kedua, ini sebuah gedung pertunjukan.
Di mana pada gedung pertunjukan ini baris pertama itu kursinya ada 20, baris kedua itu 25, demikian seterusnya, setiap barisnya bertambah 5. Jika pada gedung itu ada 100 baris, maka dari pernyataan atau stimulus di atas, manakah dari pernyataan berikut yang benar atau yang salah? Yang pertama, apakah banyak kursi pada baris ke-30 itu sama dengan 165 kursi? Yang kedua, jika baris 20 dijumlahkan dengan baris ke-70, maka jumlah kursi seluruhnya adalah 490. Jika banyak kursi pada gedung tersebut adalah 26.750 kursi. Apakah benar atau salah? Satu persatu kita akan menjawab. Yang pertama dulu, apakah banyak kursi pada baris yang ke-30 itu adalah 165 kursi? Kita perhatikan baris pertama adalah 20, A-nya 20 ya. Sedangkan yang ditanya N-nya adalah 30, suku ke N-nya 30, maka kita 30 dikurangi 1, kita kali dengan B-nya. Selisihnya berapa? Baris pertama ke baris kedua bertambahnya 5, maka kita kali 5. Sehingga U ke-30 itu 30 dikurang 1, 29, 29 dikali 5, 145, maka kita tambahin 20 sama dengan 165 kursi. Artinya pernyataan tersebut adalah benar, maka kita checklist benar. Gitu ya. Oke. Apakah jika baris yang ke-20 kita jumlahkan dengan baris yang ke-70, maka jumlah kursi seluruhnya adalah 490. Berarti U20 tambah U70 adalah 490 kursi. Apakah benar atau salah? Kita coba satu-satu. Kita hitung dulu yang U20 seperti yang tadi. 20 baris pertama kita tambah baris 20, N-nya 20 kurang 1 kali 5, maka 90, berarti 19 kali 5 95, maka 20 tambah 95 itu adalah, maka pada baris yang ke-20 115 kursi. Oke, kita lihat baris yang ke-70. Baris yang ke-70 itu 20 kita tambah 70 dikurang 1 kita kali 5. Maka di sini 20 kita tambahin 69 kali 5 345, maka dijumlahkan 365. Coba kita jumlahkan U20 tambah dengan U70, 115 kita tambahin 365, maka totalnya 480 kursi. Sedangkan dia jawabnya adalah 490 kursi, maka pernyataan tersebut adalah salah. Ya. Banyak kursi pada gedung tersebut adalah 26.750 kursi. Jadi banyak kursi pada gedung tersebut ada 100 baris tadi, jumlahkan berarti ini namanya deret. Suku pertama 20, selisihnya 5, banyaknya jumlah kursinya ada 100 baris, maka jumlah itu berarti deret. Maka SN sama dengan N per 2 buka kurung 2 kali A ditambah N kurang 1 dikali B. Maka N-nya 100 kita bagi 2, suku pertama 20, 2 kali 20 40, 100 dikurangi 1 99 dikali 5, maka dapatlah dia 50 ditambah 40 ditambah 495, maka didapatlah dia jumlah seluruh kursi adalah 50 kita kali 40 tambah 495 kan 535 kali 50, maka hasilnya 26.750. Maka pernyataan tersebut adalah benar. Jadi soal ini adalah berbentuk soal ciri-ciri untuk soal AKM ya, literasi nomor 1. Oke. Lanjut. Pada barisan bilangan seperti berikut: 1, 3, 6, 10 titik-titik. Tentukan rumus suku ke N-nya. Dan yang kedua, tentukan bilangan pada suku ke-50. Artinya suku ke-50-nya berapa? Oke. Kita akan mencari rumus suku ke N-nya. Kita buat dulu 1, 3, 6, 10 ya. Dimana di sini kita perhatikan 1 ke 3 itu bertambah 2, 3 ke 6 bertambah 3, 6 ke 10 bertambah 4. Ini belum sama, maka coba kita kurangkan lagi selisihnya. 2 ditambah kurang 1, 3 kurang 2, 4 kurang. Oke. Setelah 2 kali baru selisihnya sama.
Artinya di sini adalah kita akan menggunakan yang namanya tingkat 2, yaitu AN kuadrat tambah BN tambah C, gitu ya. Jadi kalau 2 kali dia baru sama hasilnya, maka kita dapat sederhanakan 2A itu kita kurangin 1, itu suku pertama, yang pertama ya. Suku yang kedua 3A ditambah B itu sama dengan 2 ini ya. Suku yang ketiga A tambah B tambah C itu sama dengan 1. Maka oke. Jadi 2A selisih yang terakhir kan 1. 3A tambah B sama dengan 2, ini awal yang kedua, ini tambah 2. Oke. A tambah B tambah C berarti yang pertama, suku pertama 1. Oke. 2A sama dengan 1 dari persamaan 1, maka A-nya sama dengan 1/2. Kemudian substitusi ke 3A tambah B sama dengan 2. 3A tambah B sama dengan 2, A-nya setengah, 3 kali setengah 3/2 tambah B sama dengan 2. Maka disederhanakan menjadi 3 ditambah 2B sama dengan 4. Maka 2B sama dengan 4 kurang 3, maka B sama dengan setengah. Kalau B nya sama dengan setengah, maka A sama dengan setengah, B sama dengan setengah. Setengah tambah setengah 1 tambah C sama dengan 1, maka C sama dengan 0. Maka dapat kita substitusikan menjadi setengah N kuadrat tambah setengah N itu sama dengan rumus suku ke N-nya setengah N dalam kurung N tambah 1 kalau dia ini adalah pola bilangan untuk yang segitiga. Oke. Pada barisan ini dia tanya tadi tentukan bilangan pada suku ke-50. Tadi kan setengah N dalam kurung N tambah 1. Berarti N-nya 50 ditambah di dalam N 50 tambah 1 itu sama dengan 25 dikali 51, maka 1275. Oke, demikian. Kesimpulannya, materi ini menyatakan rumus suku ke N adalah pola barisan bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi antara dua suku itu selalu tetap selisihnya, itu maka digunakan aritmatika. Maka yang akan kita gunakan adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A adalah suku pertama, sedangkan UN itu adalah suku ke N-nya, sedangkan N itu banyak suku dan merupakan bilangan aslinya, sedangkan B itu adalah selisih adalah UN dikurang UN kurang 1 atau U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 atau beda antara dua suku berurutan. Kesimpulannya, deret adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi Sn sama dengan N/2 kurung 2 dikali suku pertama ditambah N kurang 1 dikali B. Ini adalah merupakan deret atau jumlah pada barisan aritmatikanya. Oke, demikian dan terima kasih. Semangat terus untuk belajar. Selamat belajar, jangan lupa komen, like, dan share, dan jangan lupa untuk selalu bunyikan notifikasi lonceng.